Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita, bahkan semua manusia adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Tak satu pun kita tidak ada yang berdosa, semua berdosa. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau ada yang mengatakan dirinya tidak berdosa, maka dia adalah pendosa. Dan akibat dosa kita tahu adalah kematian. Upah dosa itu adalah maut. Tapi hal yang luar biasa yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mau menanggung, Tuhan Yesus mau disalibkan untuk kita semua. Tuhan Yesus mau disalibkan menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Sebab memang tidak ada hal lain, tidak ada kekuatan lain yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Kita manusia berdosa, pastilah ketakutan bertemu dengan Allah. Pastilah merasa tidak layak atau tidak pantas untuk bertemu dengan Allah. Tapi hal yang luar biasa, melalui firman Tuhan kita diajarkan, kita mengimani bahwa kita didamaikan dengan Allah oleh kasih Kristus itu. Dan kita Roma 5 ayat 1 sampai ayat 11 ini, kita melihat kekuatan yang luar biasa, bahwa ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita dibenarkan karena iman. Hal ini ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bahkan kita pada saat ini. Sebab kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena manusia itu sudah kudus atau melakukan seluruh Taurat Tuhan. Tidak. Sebab benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Allah. Kita bisa melihatnya di Roma 3 ayat 10 sampai 18. Dan buah pembenaran itu adalah kehidupan damai bersama dengan Allah. Pemberontakan manusia terhadap perintah Allah membuat kita menjadi seterunya, dan tidak ada kedamaian di sana. Kita tidak memiliki sukacita ketika kita jauh dari Tuhan, dan perseteruan kita dengan Allah akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan sejak awal akibat dosa dikatakan bahwa manusia itu akan sakit melahirkan, berpeluh mencari nafkah. Bahkan yang luar biasa, ujung-ujungnya di ujung kehidupannya, kematian sudah menanti. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Berilah dirimu dan dapatkanlah kedamaian dengan Allah itu. Datanglah kepada Kristus dan biarkanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, penegasan bahwa iman membuat bermegah dalam kesengsaraan. Mungkin pertanyaan sederhana, adakah orang yang bermegah dalam kesengsaraan? Mungkin susah untuk mencarinya, tapi di dalam Kristus, di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bermegah dalam kesengsaraan. Sebab di dalam kesengsaraan itu, kita percaya bahwa kita akan diproses dalam sebuah pertumbuhan iman, dan membuat kita tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan satu hal yang pasti, kita bermegah, sebab pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan itu adalah sebuah sebuah kekuatan bagi kita untuk berada, menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah, kita bersukacita di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 5 ayat yang ketiga mengatakannya, kesengsaraan itu menghadirkan kekuatan bagi kita untuk bermegah. Benar, hidup ini tidak terlepas dari sakit, kesengsaraan, dan kesulitan. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita di dalam kesengsaraan, bermegah di dalam Tuhan itu menjadi pengharapan yang luar biasa hadir dalam hidup kita. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, Kristus mati untuk kita orang durhaka. Dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita orang yang beriman kepada Kristus, bahwa kematian Kristus memampukan kita, melayakkan kita menjadi pribadi, menerima kasih karunia, menerima karya Allah dibenarkan dalam kehidupan kita. Kematian Yesus itu menjadi kata kunci, menjadi segala-galanya, sehingga dosa kita dimatikan dan kita layak mendapatkan anugerah Allah. 3 hal yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan ini. Pertama, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Meskipun dosa-dosamu merah seperti kirmizi, di dalam kasih-Nya engkau akan diperdamaikan. Kedua, berkat yang kita miliki karena pembenaran ini adalah pengharapan. Dan biarlah selalu berharap dan bersukacita dan bermegahlah di dalam kesengsaraan, sebab pengharapanmu adalah pengharapan yang pasti. Yang ketiga, hiduplah sebagai pribadi yang telah diberikan pembenaran. Itu bukan usahamu, tapi oleh anugerah Allah semata. Tuhan memberkatimu. Amin.